Bapak dan Ibu yang saya hormati, para pensiunan, para aparatur sipil negara, serta seluruh keluarga besar ASN di seluruh Indonesia. Pada hari ini saya berbicara langsung kepada Anda semua dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Saya memahami betul bahwa dalam beberapa minggu terakhir, ruang publik, media sosial, hingga grup-grup WhatsApp dipenuhi berbagai kabar yang menimbulkan harapan sekaligus kegelisahan. Oleh karena itu, izinkan saya membuka pernyataan ini dengan sebuah penegasan yang jujur dan terbuka. Saya pribadi hari ini berkomitmen dan berjanji kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa pada bulan Januari, seluruh penjelasan terkait pensiun dan pengelolaan Taspen akan disampaikan secara terang, jelas, dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Negara hadir dan negara tidak akan lari dari tanggung jawabnya. Saya ingin menenangkan hati Bapak dan Ibu terlebih dahulu. Jangan khawatir, jangan resah, dan jangan mudah terpengaruh oleh kabar yang belum tentu benar. Pemerintah tidak sedang bermain-main dengan perasaan rakyatnya sendiri, terlebih dengan para pensiunan yang telah mengabdikan hidupnya puluhan tahun untuk bangsa dan negara. Kami tidak akan mempermainkan harapan Anda dan kami tidak akan membiarkan informasi yang keliru merusak ketenangan hidup Bapak dan Ibu di masa purna tugas. Saya sangat memahami kondisi yang sedang dihadapi para pensiunan hari ini. Kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya kesehatan, serta tuntutan hidup yang semakin berat membuat setiap informasi tentang gaji pensiun menjadi sangat sensitif. Setiap kali muncul kata Taspen, jaminan sosial, atau dana pensiun, wajar jika harapan langsung tumbuh. Namun justru karena itulah pemerintah berkewajiban meluruskan agar tidak ada kesalahpahaman dan tidak ada harapan yang dibangun di atas informasi yang tidak utuh. Beberapa hari terakhir, media nasional memberitakan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2025 yang ditandatangani pada akhir Desember. Aturan ini memang menyebutkan pengelolaan program jaminan sosial aparatur sipil negara, termasuk di dalamnya Taspen. Dari sinilah kemudian muncul spekulasi bahwa akan ada tambahan gaji pensiunan, pencairan rapel, atau kenaikan manfaat bulanan. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu secara langsung dan apa adanya agar tidak ada ruang abu-abu dalam memahami aturan ini. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2025 bukanlah peraturan tentang kenaikan gaji pensiunan. Aturan ini tidak mengatur penambahan nominal gaji, tidak mengatur rapel gaji, dan tidak menetapkan tambahan penghasilan bulanan bagi pensiunan PNS. Substansi utama peraturan ini adalah penguatan tata kelola pengelolaan dana jaminan sosial ASN, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme pengawasan dana jangka panjang. Tujuannya adalah satu, yaitu memastikan bahwa dana pensiun dan jaminan sosial Bapak dan Ibu tetap aman, terkelola dengan baik, dan tidak disalahgunakan. Pemerintah menyadari bahwa dana pensiun adalah hak yang sangat fundamental. Dana ini bukan bantuan, bukan hadiah, melainkan hasil dari pengabdian panjang dan kontribusi nyata para ASN kepada negara. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Inilah roh utama dari PMK 118 tahun 2025. Ini adalah kebijakan pengawasan dan penguatan sistem, bukan kebijakan fiskal untuk menaikkan penghasilan. Saya juga perlu menegaskan posisi Taspen dalam konteks ini. PT Taspen tidak memiliki kewenangan untuk menaikkan gaji pensiunan secara sepihak. Taspen adalah lembaga pelaksana yang bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selama tidak ada peraturan pemerintah yang secara resmi mengatur kenaikan gaji pensiunan, maka tidak ada dasar hukum bagi Taspen untuk menyalurkan tambahan gaji atau rapel. Ini bukan soal kemauan, tetapi soal hukum dan tata kelola negara. Saat ini dasar hukum gaji pensiunan PNS masih mengacu pada peraturan pemerintah terakhir yang berlaku dan hingga hari ini belum diterbitkan peraturan pemerintah baru yang mengatur kenaikan gaji pensiunan. Artinya, seluruh informasi yang menyebutkan adanya pencairan tambahan gaji atau rapel tanpa dasar PP resmi adalah informasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Saya meminta Bapak dan Ibu untuk berhati-hati dan tidak mudah percaya pada narasi yang menyesatkan. Namun saya juga ingin menegaskan satu hal penting.
Tidak adanya kenaikan gaji dalam peraturan ini bukan berarti pemerintah menutup mata terhadap kondisi para pensiunan. Evaluasi terus berjalan. Data tentang beban hidup, inflasi, dan kesejahteraan pensiunan terus dikaji secara serius. Pemerintah tidak ingin mengambil keputusan yang tergesa-gesa, tetapi kami juga tidak akan abai. Setiap kebijakan harus kuat secara fiskal, adil secara sosial, dan berkelanjutan untuk jangka panjang. Saya mengajak seluruh pensiunan dan ASN untuk tetap tenang dan rasional dalam menyikapi setiap informasi. Jangan sampai jerih payah puluhan tahun, pengabdian tercoreng oleh rasa kecewa akibat kabar yang tidak benar. Jika nanti pemerintah menetapkan kenaikan gaji pensiunan, saya pastikan hal itu akan diumumkan secara resmi melalui peraturan pemerintah, disampaikan terbuka kepada publik, dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Akhir kata, saya ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pensiunan ASN di Indonesia. Negara berdiri di atas pengabdian Anda. Pemerintah memahami harapan Anda, dan kami tidak akan mempermainkan kepercayaan yang telah diberikan. Tetaplah mengikuti informasi dari sumber resmi, jangan terpengaruh oleh isu yang tidak jelas asal-usulnya, dan percayalah bahwa negara hadir untuk menjaga hak dan masa depan Anda. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Januari nanti adalah titik awal baru. Kita akan masuk ke babak di mana kesejahteraan aparatur negara benar-benar terjamin dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saya tidak akan gentar menghadapi pihak manapun yang mencoba menghalangi perbaikan ini, karena bagi saya membela hak pensiunan adalah membela kehormatan bangsa. Tenanglah, tetaplah bekerja dengan tulus untuk rakyat. Biarkan saya dan pemerintah yang bekerja keras untuk menjamin masa depan kalian. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi niat tulus kita. Saya juga ingin menyapa saudara-saudara kita yang bekerja di sektor informal, para petani, nelayan, pedagang pasar, dan pekerja mandiri. Kalian adalah tulang punggung ekonomi kita. Selama ini kalian merasa seolah terlupakan, seolah jaminan masa tua hanya milik mereka yang berseragam. Saya katakan hari ini, tidak boleh ada rakyat Indonesia yang merasa sendirian di masa tuanya. Kami sedang mengkaji agar kalian juga bisa ikut serta dalam sistem dana pensiun ini. Dengan iuran yang sangat terjangkau, mungkin seharga segelas kopi sekitar Rp150.000 sebulan, kalian bisa memiliki sandaran di hari tua. Kami ingin setiap warga negara, tanpa terkecuali, memiliki martabat saat mereka tidak lagi mampu bekerja. Saya tahu, banyak yang bertanya-tanya, Pak Prabowo, apakah ini benar-benar bisa jalan? Lihatlah mata saya. Saya tidak bicara hanya untuk menyenangkan telinga kalian. Saya bicara karena ini adalah perintah konstitusi. RUU Dana Pensiun sudah masuk dalam prioritas kami. Kita akan menciptakan ekosistem di mana dana pensiun tidak lagi hanya menyumbang 2,5% bagi ekonomi kita, tapi menjadi motor penggerak investasi yang menguntungkan rakyat kembali. Saya peringatkan sekali lagi kepada para pejabat yang mengelola dana ini. Jangan coba-coba mencuri hak rakyat. Jangan coba-coba bermain angka di atas penderitaan para pensiunan. Saya akan awasi sendiri. Jika ada yang berani menipu, jika ada yang berani memanipulasi dana taspen atau asabri untuk kepentingan pribadi atau kelompok, saya sendiri yang akan menyeret kalian ke pengadilan. Kepada para pensiunan, para janda-janda pahlawan, dan para ASN yang masih aktif, kalian adalah keluarga saya. Pemerintah ini adalah pelayan kalian. Kami akan terus memantau proses transisi ini agar tidak ada kegaduhan, tidak ada potongan yang memberatkan, dan yang paling penting, tidak ada keraguan. Januari nanti kita akan buka lembaran baru. Kita akan pastikan dana itu cair, skema itu jelas, dan masa depan itu terang. Pegang kata-kata saya. Kita kuat karena kita bersatu, dan kita makmur karena kita jujur. Tegakkan kepalamu, rakyatku. Masa depan yang lebih baik sedang kita jemput bersama. Bagian terakhir, penegasan keamanan dan harapan baru. Saudara-saudaraku yang saya muliakan, sebagai penutup, saya ingin Bapak dan Ibu sekalian membuang jauh-jauh rasa takut akan kehilangan hak. Saya tahu banyak yang berbisik di luar sana bahwa skema baru ini adalah cara pemerintah untuk lepas tangan. Saya tegaskan di sini, itu salah, itu fitnah. Peralihan ke skema fully funded bukan berarti negara meninggalkan kalian. Justru ini adalah cara
agar uang kalian tidak habis dimakan inflasi. Kita ingin uang yang kalian tabung hari ini nilainya tetap tinggi atau bahkan lebih besar di masa depan. Kita ingin memastikan bahwa ketika anak-anak kalian tumbuh dewasa, mereka tidak perlu lagi menanggung beban ekonomi orang tuanya karena negara telah menyiapkan jaminan yang kokoh. Saya tidak akan membiarkan ada satupun pensiunan yang terlantar. Jika ada hambatan di lapangan, jika ada potongan yang tidak masuk akal, atau jika ada pelayanan yang mempersulit Bapak dan Ibu di kantor-kantor pengelola dana pensiun, laporkan langsung. Kantor Kepresidenan terbuka untuk mendengar keluhan kalian. Kita sedang menuju Indonesia emas dan tidak ada emas yang berkilau jika rakyatnya, terutama para pengabdi negara, hidup dalam kekurangan di masa tua. Saya ingin di masa jabatan saya ini, kita meletakkan fondasi yang kuat. Dana pensiun kalian akan menjadi modal bangsa yang kuat, yang dikelola dengan hati, dengan kejujuran, dan dengan keberanian. Januari nanti mari kita sambut dengan optimisme. Mari kita buktikan kepada dunia bahwa Indonesia mampu mengelola rakyatnya dengan martabat yang tinggi. Sekali lagi saya katakan, kita tidak akan gentar dengan tantangan apapun. Kita akan selamatkan rakyat, kita akan bela kepentingan rakyat, dan kita pastikan kekayaan Indonesia tetap tinggal di bumi Indonesia untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Selamat berjuang, selamat mengabdi. Tuhan bersama orang-orang yang jujur dan berani. Merdeka, merdeka, merdeka. Saya mengajak seluruh pensiunan dan ASN untuk tetap tenang dan rasional dalam menyikapi setiap informasi. Jangan sampai jerih payah puluhan tahun pengabdian tercoreng oleh rasa kecewa akibat kabar yang tidak benar. Jika nanti pemerintah menetapkan kenaikan gaji pensiunan, saya pastikan hal itu akan diumumkan secara resmi melalui peraturan pemerintah, disampaikan terbuka kepada publik, dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Akhir kata, saya ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pensiunan ASN di Indonesia. Negara berdiri di atas pengabdian Anda. Pemerintah memahami harapan Anda dan kami tidak akan mempermainkan kepercayaan yang telah diberikan. Tetaplah mengikuti informasi dari sumber resmi, jangan terpengaruh oleh isu yang tidak jelas asal-usulnya, dan percayalah bahwa negara hadir untuk menjaga hak dan masa depan Anda. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.